Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu, bertemu lagi dengan Ibu Ayu. Apa kabar kalian hari ini, Nak? Semoga dalam keadaan baik ya, sehat dan tetap harus semangat untuk belajar. Iya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang materi. Materi apa? Menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Nah, pada hari ini kita akan menyajikan teks cerita fantasi. Sudah tahu belum bagaimana cara menyajikan teks cerita fantasi? Sudah tahu belum? Iya, kalau belum tahu, mari kita ikuti tahapan selanjutnya. Yuk! Anak-anak, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, Ibu mau memberitahukan terlebih dahulu manfaat menulis teks cerita fantasi. Ya, jadi apa sih manfaat untuk menulis teks cerita fantasi ini? Manfaatnya itu adalah untuk meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas siswa dalam menuangkan kata-kata dalam bentuk tulisan. Nih ya. Jadi kita harus menulisnya ya. Harus latihan menulis untuk meningkatkan daya imajinasi kita, berpikir kita, kreativitas kita dalam menuangkan kata-kata nanti agar menjadi terbiasa. Nah, pada tahapan ini kita akan masuk pada pengenalan KD-nya terlebih dahulu ya. Nah, apa KD? KD itu adalah kompetensi dasar. Pada KD ini, pada kelas 7 semester 1 ini ada KD 4.4, yaitu yang berisi tentang menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur dan penggunaan bahasa atau aspek lain. Ya. Nah, di sini juga ada IPK-nya. IPK-nya apa itu, Bu? Indikator pencapaian kompetensi yang ada pada 4.41 itu yaitu merancang kerangka-kerangan cerita fantasi. Dan nanti 4.42-nya itu menyajikan cerita fantasi secara tulis dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan ya. Jadi indikatornya ini dibagi menjadi dua. Berarti sebelum menyajikan teks cerita fantasi secara utuh, kalian diminta untuk merancang terlebih dahulu kerangka-kerangan cerita fantasi yang akan kita buat melalui tangga peristiwanya terlebih dahulu, ditentukan terlebih dahulu poin-poin pentingnya ya. Ditentukan dulu kerangka-kerangan ceritanya, nanti baru setelah itu baru dikembangkan dalam teks cerita fantasi secara utuh. Ya, pada tahapan ini juga ada tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajarannya? Ya, nantinya melalui kegiatan mengamati video cerita fantasi dan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu merancang kerangka-kerangan cerita fantasi dengan tepat, serta menjunjung tinggi kerjasama, tanggung jawab, dan kreativitas. Nah, pada slide ini, Ibu memberikan kalian contoh dari cerita fantasi. Nah, di sini ada cermati film-film berikut ini. Nah, yang pertama ini, pada contoh pertama ini ada contoh film apa? Film? Iya, betul sekali. Film Harry Potter. Ibu yakin sebagian dari kalian pasti tahu tentang film ini. Atau mungkin pernah melihat film ini. Kenapa film Harry Potter termasuk dalam cerita fantasi? Ada yang tahu? Kenapa? Karena film ini tidak bisa direalisasikan dan mengandung
cerita sihir ya, atau magic. Begitu pula dengan film Ultraman ya. Ada kekuatan supernya film Ultraman. Dan juga ada film Doraemon, film Cinderella, dan Aladdin. Ya, ada benda ajaibnya ya ini ya. Iya, kenapa? Karena cerita fantasi seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, cerita fantasi itu adalah cerita yang berisi tentang hayalan yang tidak ada di dunia nyata. Itu hanya ada di hayalan atau imajinasi kita saja ya. Nah, masuk pada slide ini. Ya, inilah slide puncak kita. Ada langkah-langkah menulis cerita fantasi. Ya, terlebih dahulu kita ulangkan kembali ya. Jadi tadi menyajikan teks cerita fantasi. Yang diartikan juga, menyajikan ini berarti mencipta atau membuat teks cerita fantasi. Ya. Dalam menyajikan teks cerita fantasi, harus memerhatikan langkah-langkah menulis teks cerita fantasi. Nah, betul sekali. Dalam langkah-langkah menulis teks cerita fantasi, hal pertama yang harus diperhatikan yaitu adalah merencanakan cerita. Merencanakan cerita di sini adalah menemukan ide atau tema cerita fantasi yang akan dibuat ya. Jadi kita bisa mengambil temanya tuh misalnya dari benda ajaib, dari teman ajaib, dari kekuatan super, dari lintas waktu ya. Bisa ya, kita bisa mengambil semuanya. Atau kita bisa mengamati objek yang ada di tempat kita, bisa ya. Ya, setelah kita menemukan ide, nanti kita akan mengembangkan ide itu menjadi rangkaian peristiwa. Kita catat poin-poinnya. Iya, sesuai dengan strukturnya kalau mengembangkan rangkaian peristiwa ini ya. Iya, yang sudah kita ketahui nanti akan kita bahas pada tahapan selanjutnya. Dan nanti setelah mengembangkan ide atau rangkaian peristiwa, kita akan mengembangkan rangkaian peristiwa menjadi teks cerita fantasi yang utuh. Nah, terakhir baru kita menuliskan judul. Jadi tuliskan judul yang menarik. Kenapa menuliskan judul itu harus terakhir? Padahal pada teks cerita fantasi, judul itu berada di atas. Iya, karena kita harus menentukan ceritanya terlebih dahulu, menuliskan ceritanya utuh dulu, baru bisa menentukan judul. Baiklah, masuk pada tahapan ini. Yang pertama ini adalah menemukan ide atau tema cerita fantasi. Tadinya kan kita merencanakan terlebih dahulu ya. Setelah merencanakan, kita akan menemukan ide atau tema cerita fantasi. Nah, ide ini bisa berupa teman ajaib, benda ajaib, lintas waktu, bisa juga tentang kekuatan super, bebas ya. Tapi di sini ibu memilih tentang teman ajaib. Teman ajaib ini bisa berupa peri yang baik, misalnya bisa juga seperti Doraemon, apalagi ya, ada banyak ya tentang teman ajaib. Nah, untuk itu ibu di sini memilih teman ajaib tentang kucing ajaib yang bisa menemani temannya ya. Mari kita simak pada cerita berikut ini. Kita akan membuat kerangka karangan dengan rangkaian peristiwa. Baiklah, sebelum membuat teks cerita fantasi, kalian harus membuat kerangka. Nah, tadi kan kalian sudah menemukan idenya, misalnya idenya tentang teman ajaib. Terus kalian membuatkan kerangka karangan cerita fantasi atau menuliskan rangkaian peristiwanya terlebih dahulu. Nah, membuat rangkaian peristiwanya ini harus berdasarkan strukturnya. Strukturnya ini terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ini semuanya harus berurutan ya, harus sistematis, tidak boleh diacak. Jadi, isi ceritanya itu harus sesuai dengan ketiga struktur ini. Dan orientasi itu kan merupakan pengenalan tokoh, watak tokoh, latar misalnya. Dan komplikasi itu berisi sebab akibat muncul masalah. Nah, resolusi itu nanti
penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Yuk kita buat kerangka karangan teks cerita fantasi. Ya, tadi kita telah menemukan ide atau tema dari cerita fantasi. Ya, tadi Ibu juga memilih tentang teman ajaib. Teman ajaib itu bisa berupa peri, tadi kan Ibu bahas kembali kan. Nah, di sini mengambil tentang teman ajaib itu yaitu kucing. Kucing ajaib, kucing yang bisa menemani temannya ya. Nah, di sini mengembangkan ide yang tadi telah dapatkan tentang teman ajaib, Ibu kembangkan di rangkaian peristiwa, yaitu harus sesuai dengan strukturnya ya, kerangka-kerangkanya itu. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, dan yang ketiga ada resolusi. Kalian sudah mengetahui kan pengertian dari orientasi, pengertian dari komplikasi, dan resolusi. Nah, di sini orientasinya, rangkaian peristiwanya itu tentang kucing ajaib, yaitu yang pertama, tokoh utama, Tia merupakan anak yang tidak memiliki teman di sekolahnya. Ia sering diejek dan dijauhi teman-teman di sekolahnya. Tia berniat membeli hewan peliharaan ke toko hewan. Yang keempat, ia membeli kucing cantik berwarna putih. Nah, ini masuk ke orientasi pengenalan tokoh ya, pengenalan latarnya ya. Nah, setelah itu masuk ke komplikasi. Komplikasi yang pertama, rangkaian peristiwanya itu Tia berhayal dan berimajinasi. Kucing yang dibelinya itu bisa berbicara, alangkah bahagianya ia. Saat Tia ketiduran karena kecapean, ada suara yang membangunkannya dengan memanggil namanya. Yang ketiga, betapa terkejutnya Tia. Ternyata yang memanggilnya itu kucing putih yang ia belikan tadi sepulang sekolah. Ini komplikasinya ya, puncak masalahnya. Kemudian ada resolusi. Apa tadi resolusi? Yaitu penyelesaian masalah. Ya, resolusinya, rangkaian peristiwanya itu yang pertama, Tia mengetahui cerita masa lalu yang terjadi pada kucingnya sehingga dia bisa berbicara. Tia sangat bahagia berteman dengan Molly, kucingnya itu, tanpa membutuhkan teman lain. Tia membantu Molly untuk menyelesaikan masalah yang ada pada masa lalunya. Tia berharap suatu hari nanti Molly bisa menjadi manusia utuh. Ini resolusinya ya. Ini tahap penyelesaian masalah. Nah, kita telah melewati tahapan 1, tahapan 2, dan sekarang masuk ke tahapan 3. Kita ulang kembali ya, tahapan 1 tadi ada apa? Menemukan ide atau tema cerita fantasi. Yang kedua, mengembangkan ide menjadi rangkaian peristiwa. Dan yang ketiga ini, mengembangkan rangkaian peristiwa menjadi teks cerita fantasi yang utuh, yang betul sekali. Nah, tadi kan Ibu telah membuat apa? Rangkaian peristiwanya ya. Dengan poin-poin ya, ada 1 sampai 4, ada 1 sampai 3. Itu semua harus berdasarkan strukturnya ya. Harus sesuai dengan struktur. Struktur itu harus sistematis, tidak boleh tidak berurutan. Jadi yang pertama harus ada orientasi, yang kedua harus ada komplikasi, dan ketiga harus ada resolusi. Dan sekarang Ibu akan mengembangkan rangkaian peristiwa tadi menjadi teks cerita fantasi yang utuh. Baiklah. Aku termenung di balkon sekolah, termenung sedih dan berhayal. Ingin memiliki sahabat. Sahabat setia yang tidak akan meninggalkanku sendiri. Tapi kenyataannya tidak ada yang ingin berteman denganku. Semua orang seperti membenciku. Padahal aku tak pernah berbuat jahat kepada siapapun. Aku juga selalu berusaha menjadi terbaik agar mereka tak menganggapku aneh. Cynthia Badriah itulah namaku. Orang tuaku memanggil aku Tia. Tapi teman-temanku di sekolah memanggilku bad girl. Panggilan yang sangat menyayat hati. Mereka yang kusebut teman tidak menganggapku teman. Mereka lebih mirip dengan musuhku. Setiap hari, ku coba jalani dengan senyuman dan keceriaan. Tapi di balik itu tersimpan beribu luka yang sangat menyakitkan. Hari ini, aku akan pergi membeli seekor kucing untuk menemaniku di rumah. Karena aku anak satu-satunya yang sangat kesepian. Dengan segera, aku pergi ke pet shop. Di sana terdapat banyak hewan, mulai dari hamster, kelinci, kucing, kura-kura, dan ikan. Tetapi
Pandanganku hanya tertuju kepada kucing kecil berwarna putih, dengan mata yang berbinar cantik dan menggemaskan. Setelah kutanya, harganya 550.000. Karena tertarik, aku segera membelinya tanpa pikir panjang dan membawa kucing yang bernama Putih itu pulang. Cynthia yang sendirian di rumah asik main bersama Putih. Ah, lucu dan cantik sekali Putih. Kesedihanku bisa hilang seketika main bersama Putih, pikir Cynthia. Andaikan Putih bisa berbicara, mungkin aku akan bahagia sekali karena ada yang menemaniku bermain dan berbicara. Sontak Cynthia tersadarkan akal lamunannya. Ah, apa yang aku pikirkan? Itu nggak akan mungkin karena Putih hanya seekor kucing. Karena kecapean main bersama Putih, Cynthia pun ketiduran. Dalam tidurnya, Cynthia bermimpi dibangunkan Putih. Putih memanggil namanya. Putih bisa bicara layak manusia. Suara panggilan itu semakin terdengar. Tia, Tia, bangun. Ini sudah sore. Sontak terkejutnya Tia. Ternyata yang membangunkannya itu Putih, kucing yang dibelinya tadi sepulang sekolah. Ah, kamu siapa? Mana kucing putihku? Tia benar-benar terkejut dan keheranan. Hai Tia, jangan takut. Namaku Molly. Kamu pasti heran kenapa aku bisa berbicara. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin menjadi temanmu. Aku Putih, kucing yang kau beli tadi. Oh, hai Molly. Benarkah ini kau? Aku sungguh tidak percaya kalau kau bisa berbicara layak manusia. Ucap Tia ragu. Oh iya, sudah pasti. Ini bukan hal biasa, Tia. Jawab Molly. Oh ya, bagaimana kau bisa berbicara seperti kucing biasanya? Jawab. Tanya Tia. Aku bisa berbicara karena kejadian 1 tahun lalu. Saat itu aku masih berumur 7 tahun. Waktu itu aku sedang makan bersama keluargaku. Datanglah kucing lusuh yang tidak bertuan untuk meminta makanan. Aku geli dan menendangnya serta menyakitinya karena aku kurang menyukai kucing. Setelah kejadian itu, aku sering bermimpi kucing itu dan merasa bersalah. Hingga saat hari itu tiba bak disambar petir. Aku berubah menjadi kucing. Aku pergi dari rumah ingin mencari kucing yang pernah aku sakiti untuk meminta maaf. Tetapi yang ada aku dijual ke pet shop dari orang yang menemuiku di jalan. Jelas Molly panjang lebar. Tia yang mendengarkannya hanya diam setia mendengarkan. Oh gitu, berarti kamu kutukan dari kucing itu ya? Ucap Tia. Iya Tia, aku menyesal telah melakukannya. Tapi aku bersyukur bisa bertemu kamu, ucap Molly. Ah Molly, kamu kamu mau tidak jadi sahabatku? Tanya Tia tiba-tiba. Aku sangat mau, jawab Molly. Tapi aku hanya bisa menjadi sahabat dengan rupa kucing untukmu. Lanjut Molly tak bersemangat. Tidak apa-apa kok, begini saja aku sudah senang, balas Tia. Lalu mereka asik mengobrol dan bermain tanpa peduli apapun. Kini Tia sudah punya sahabat. Walaupun ia tahu bahwa sahabatnya itu hanya seekor kucing. Molly pun setia menjadi sahabat seperti apa yang diinginkan Tia. Tia pun tak perlu lagi punya sahabat lain. Baginya Molly sudah lebih dari cukup dan tak ada yang bisa menggantikan kedudukan Molly di hati Tia. Setiap hari Tia membantu Molly mencari kucing yang pernah disakitinya dan berharap Molly akan menjadi manusia utuh dan tidak lagi menjadi seekor kucing. Tapi entahlah kapan itu semua akan terjadi. Nah, baiklah. Kita telah membuat 3 tahapan ya. Yang pertama, tadi kita telah menemukan ide atau tema cerita fantasi. Yang kedua, kita telah mengembangkan ide menjadi suatu rangkaian peristiwa. Kemudian, setelah itu yang ketiga, kita telah mengembangkan rangkaian peristiwa menjadi teks cerita fantasi yang utuh. Jadi, 3 tahapan telah kita lewati dan masuk pada tahapan yang keempat. Nah, tadi Ibu telah membuat teks cerita fantasi ya, yang bertema teman ajaib. Nah, teman ajaib itu Ibu ambilnya dari cerita kucing ajaib. Dan juga Ibu telah membuat kerangka-kerangan dengan mengembangkan rangkaian peristiwanya, kemudian mengembangkan rangkaian peristiwanya menjadi teks cerita fantasi yang utuh, dan pada tahapan akhir ini kita akan menentukan judul. Tuliskan judul yang menarik. Kira-kira judul yang menariknya apa ya? Ada yang bisa bantu? Cynthia?
Cynthia dan siapa ya? Cynthia dan kucing Molly. Oh, gini aja, Cynthia dan kucing ajaib. Ya, itu cukup menarik ya, cukup membuat penasaran. Jadi judulnya itu Cynthia dan kucing ajaib. Mungkin orang bakal bertanya, kucing ajaib, ajaibnya apa ya? Nah, seperti itu. Iya, baiklah, hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini tentang menyajikan teks cerita fantasi. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, selamat berdinamika. Ya, selamat menulis ya, selamat menciptakan suatu hal yang baru. Selamat melatih atau meluangkan imajinasi dalam kreativitas, menuangkan kata-kata. Mari kita menyajikan atau membuat atau mencipta teks cerita fantasi dengan mengamati objek yang ada di dekat kita. Kita amati kira-kira apa yang cocok bakal dibuat teks cerita fantasi. Ada magicnya misalnya ya, ada kekuatan supernya, ada sihirnya. Yuk kita latih, kita berimajinasi dalam menuangkan kata-kata. Baiklah, sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.